Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayuda, selamat datang kembali. Long time no see ya. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan senantiasa dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Amin. Anyway, sama seperti tema video sebelumnya, pada kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian membahas sebuah kasus berantai yang terjadi di negara tercinta kita, Indonesia. Tentunya ini bukan sebuah kebanggaan, tapi ironi, ya apa boleh buat, kasus ini beneran terjadi, tepatnya pada tahun 90-an silam. Kalau di video yang sebelah sini aku ngebahas tentang Rio Martil, check out videonya buat kalian yang belum setelah nonton ini. Sekarang aku akan ngebahas kasus Astini Sumiasih. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang udah pernah dengar nama ini, terutama yang tinggal di Surabaya, karena kasus ini terjadi di sana. So, seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi, cus, kita simak bareng-bareng. Kisah ini bermula tanggal 6 Februari 1996, sekitar 27 tahun lalu. Ceritanya hari itu ada seorang warga yang lagi berada di area pinggiran sungai Wonorejo. Kira-kira begini penampakan sungainya. Warga ini kita sebut A ya. Nah, si A yang lagi asik melangkahkan kaki berjalan di pinggiran sungai, tiba-tiba kaget karena dia melihat sebuah benda mencurigakan di salah satu ranting pohon yang dilaluinya. Karena penasaran, waduh apaan tuh? Disamperilah sama si A. Jalan ke sana tuh ya. Makin dekat, A terkejut bukan main karena benda yang dilihatnya itu ternyata adalah manusia. Bayangin kita lagi enak-enak jalan sambil ngeliatin pemandangan sungai, malah nemuin hal yang sangat di luar ekspektasi. A pun langsung nyamperin para warga buat nyampein yang ditemuinya, sekaligus tentu aja lapor ke polisi, yaitu ke Polsek Tegalsari. Heboh banget tuh masyarakat. Gak lama, polisi pun nyampe di TKP. Para bapak polisi dan tim dengan sigap mengambil potongan tadi, lalu dibawa ke RSU Dr. Sutomo buat diotopsi dan diidentifikasi. Ini punya siapa? Nah, ini kan beritanya udah kesebar kemana-mana tuh. Sampai akhirnya ada seorang warga setempat, yaitu Pak Agus Purwanto, menaruh perasaan curiga pada kasus ini. Pak Agus pun datang ke Polsek Tegalsari buat ngelaporin kalau kebetulan 2 hari lalu, tepatnya tanggal 4 Februari, kakak perempuannya, Puji Astuti, baru hilang dari rumah, gak tahu kemana. Jadi curiga Pak Agus, jangan-jangan korbannya ditemuin polisi itu kakaknya. Setelah nyeritain kronologi segala macem, akhirnya Pak Agus dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, lebih tepatnya ke kamar jenazahnya, buat ngeidentifikasi itu. Dan rupanya benar seperti dugaannya, korban itu adalah kakaknya, Puji Astuti. Polisi pun langsung membentuk tim penyelidik buat mengungkap pelaku sekaligus nemuin sisa korban. Beneran sadis ya. Maksudku, orang aja gak bisa dibayangin suatu hal yang sangat keji, apalagi ini korbannya di warga setempat pun dipanggil polisi buat dimintai keterangan. Pas tanggal 4 Februari itu, kira-kira ada yang lihat Bu Puji nggak? Kalau lihat, di mana Bu Puji dan pergi ke arah mana? Hingga akhirnya polisi mendapat satu kesaksian penting dari warga yang mengaku kalau Bu Puji pergi ke rumah Bu Astini Sumiasih pada tanggal 4 Februari sekitar jam 4 sore. Jadi kira-kira sebelum Bu Puji menghilang. Bu Puji dan Bu Astini tetanggaan. Otomatis polisi langsung datengin Bu Astini buat dimintai keterangan. Awalnya Bu Astini mengelak, dia bilang, enggak kok, Bu Puji gak ke tempat saya. Sampai akhirnya setelah interogasi intens, Bu Astini mengaku bahwa benar Bu Puji waktu itu ke rumahnya sebelum akhirnya dia. Bu Astini mengaku jengkel karena dia dimaki dan dihina oleh korban sewaktu nagih hutang. Begini kronologi yang Bu Astini ceritain ke polisi. Jadi, pada tanggal 4 Februari 1996, Bu Astini lagi duduk santai sambil menikmati suasana sore di teras kontrakannya yang berada di Jalan Kampung Malang Utara 1, Wonorejo, Tegalsari, Kota Surabaya. Gak lama, salah satu tetangganya, Bu Puji Astuti, nyamperin dia. Ditanyain lah si tamu, ada keperluan apa Bu? Bu Puji pun menjawab kalau beliau ingin menagih hutang ke Bu Astini sebesar Rp20.000. Ngomong-ngomong kalau di tahun 90-an uang segini tuh udah lumayan banyak ya. Ibarat kalau dibelanjain ke pasar udah dapet macem-macem tuh. Beda sama sekarang, paling 20.000 cuma dapet cabai sejumput. Nah, Bu Astini ngejawab,
Aduh, maaf Bu, saya belum punya uang. Lain kali aja ya. Mendengar alasan ini, Bu Puji yang udah capek karena tiap ditagih gak pernah mau bayar, langsung emosi. Duh, Bu Astini ini gimana sih? Kok tiap ditagih utang gak mau bayar? Bla bla bla. Dan gak hanya amarah yang keluar dari mulut Bu Puji, namun juga berupa hinaan serta cacian. Surabaya itu kan bahasa Jawanya cenderung kasar ya kalau dibandingin sama bahasa Jawa daerah lain. Aku kadang kalau dengar temanku ngomong bahasa Surabaya tuh suka bingung. Ini teman aku lagi marah atau gimana? Karena logatnya itu ngegas. Apalagi Bu Puji ini ditambah hinaan serta cacian. Udah sebel banget kali ya si ibu. Nah, dengar segala kalimat kasar itu, Bu Astini sakit hati. Tapi dia nggak langsung ngebales marahin Bu Puji. Masih pura-pura sabar tuh. Bu Astini pun akhirnya ngajakin Bu Puji masuk ke rumahnya. Bu, jangan marah-marah di sini. Ayo kita selesain baik-baik masalahnya. Bu Astini juga bilang kalau oke, dia mau bayar utangnya. Dan ngajak Bu Puji masuk ke dalam karena dia mau ngambil duit. Jadi, utangnya bakal dibayar beneran nih? Oh enggak, Bu Astini punya maksud lain. Udah tuh, keduanya masuk ke dalam rumah. Bu Puji dipersilahkan duduk di sofa ruang tamu, sementara Bu Astini ke belakang buat ngambil duit. Ngerasa lega ya Bu Puji, akhirnya dibayar juga utangnya. Tapi alih-alih nyamperin Bu Puji dengan membawa uang yang dimaksud, Bu Astini malah bawa potongan besi panjang dan tanpa basa-basi langsung dia Bu Puji selama berkali-kali dengan membabi buta. Bu Puji yang tak sempat melawan pun akhirnya meninggal dunia. Astaga, cuman gara-gara utang Rp20.000. Gak sampai situ aja, Bu Astini kemudian membawa korban ke dapur dan menutupi tubuhnya dengan tikar. Ini dia lakukan agar jasad korban gak ketahuan ketiga anaknya dan suaminya. Jadi Bu Astini tinggal di kontrakan dengan ketiga anak dan suaminya. Tapi ketika kejadian itu gak ada siapa-siapa ya di rumah kecuali Bu Astini. Lalu malamnya sekitar pukul 2 dini hari, berarti ini udah masuk tanggal 5 Februari, saat seluruh anggota keluarga tengah tertidur lelap, Bu Astini bermaksud ingin menghilangkan barang bukti dengan membuang korban. Agar nggak ketahuan, dia pun korban dan membuang bagian di beberapa lokasi berbeda. Ada yang dibuang di tempat sampah, ada juga yang dibuang di sungai dekat rumah, yaitu di Sungai Wonorejo. Sedangkan pakaian korban dia masukin ke dalam sumur belakang rumah. Setelah selesai, Bu Astini tanpa rasa bersalah balik ke rumah, melakukan aktivitas seperti biasa. Ya masak, nyapu, dan lain-lain, seolah-olah gak terjadi apa-apa. Hingga pada akhirnya tanggal 6 Februari, warga menemukan tubuh korban, kemudian melaporkannya ke polisi, seperti yang tadi di awal sudah aku ceritain. Dari temuan inilah, kisah kekejian Bu Astini kemudian terungkap. Sekarang kita pasti bertanya-tanya, kok Bu Astini lihai banget ya melakukan kejahatan seperti ini? Mentalnya kok bisa tega banget? Well, sebentar lagi kita tahu alasannya. Jadi dalam penyelidikan, polisi dibuat kaget oleh berbagai pengakuan Bu Astini. Ternyata si ibu sudah pernah melakukan hal serupa, yaitu sebelum Bu Puji, dia pernah dua tetangga yang lain. Bu Astini melakukan kejahatannya sekitar 3 hingga 4 tahun sebelumnya, yaitu dalam rentang tahun 1992 hingga 1993. Kedua korban itu adalah Rahayu alias Bu Syukur, kemudian Bu Sri Astuti. Ini menjawab kenapa Bu Astini bisa lihai banget melakukan kejahatannya pada Bu Puji. Karena ternyata Bu Puji bukan korban satu-satunya. Dan sama dengan Bu Puji, Bu Sri Astuti dan juga Bu Rahayu dengan motif yang sama, yaitu dia sakit hati lantaran ditagih hutang. Kerjanya ngutang mulu ya Bu Astini. Ceritanya Bu Astini minjem uang kepada Bu Sri sebesar Rp550.000, sedangkan pinjam ke Bu Rahayu sebesar Rp1,2 juta. Bu Astini mengaku jika dia Bu Sri pada tanggal 1 November 1993 saat dia ditagih hutang, sedangkan Bu Rahayu sekitar Agustus 1992. Tapi waktu itu aksinya nggak ketahuan polisi. Akhirnya, kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah segala berkasnya lengkap, berbagai bukti segala macam udah dikumpulin. Dan sewaktu di pengadilan pada 17 Oktober 1996, majelis hakim menjatuhinya vonis hukuman mati. Memang udah sepantasnya ya. Tapi Bu Astini sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur karena tentunya gak bakal terima gitu aja ya dengan vonis seperti ini. Ngomong-ngomong, Bu Astini ditahan di Lapas Wanita Sukun Malang, Jawa Timur.
Lalu beberapa bulan kemudian, pada Januari 1997, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur justru memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Udah bener ini harusnya dihukum mati. Gak menyerah, Bu Astini pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada Juni 1997, Mahkamah Agung memutuskan buat tetap menjatuhinya hukuman mati, seperti amar putusan di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Bu Astini pun mengambil langkah terakhir, langkah paling mentok, yaitu mengajukan gerasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri tanggal 9 Juni 2004. Tapi rupanya, Ibu Presiden tidak mengabulkan permohonannya. Akhirnya ya sudah, Bu Astini pun pasrah. Setahun kemudian di 2005, hukuman eksekusi Bu Astini semakin dekat. Total, Bu Astini sudah mendekam di penjara selama hampir 9 tahun. Lama juga ya buat nungguin eksekusinya. Beliau kemudian dipindahkan dari Lapas Sukun ke rumah tahanan kelas 1 Medaengwaru, Sidoarjo sebelum dieksekusi. Dan seperti biasa, terpidana hukuman mati punya hak untuk meminta permintaan terakhir kepada petugas. Yang penting gak minta bebas aja ya. Jadi, 3 hari sebelum dieksekusi, tanggal 17 Maret 2005, Bu Astini meminta uang sejumlah Rp300.000, kemudian buah apel dan juga buah langsap atau langsat. Uangnya itu mau dia berikan ke ketiga anaknya. Kayak ya, ini pemberian terakhir dari ibu. Ini cukup mengharukan ya. Sebelum dieksekusi, Bu Astini juga minta didoakan. Mungkin udah tobat gitu selama di penjara. Akhirnya para penghuni lapas dan juga sipir melakukan istighosah. Dan pada hari Minggu 20 Maret 2005 malam, Bu Astini dibawa keluar dari rutan Medaeng untuk menjalani eksekusi. Dia mengenakan pakaian terusan putih dengan kerudung hitam. Bu Astini juga sempat mengambil air wudhu dan berdoa sebelum meninggalkan rutan, bersiap menerima hukumannya. Setelah itu dia dibawa ke sebuah tempat terpencil di bagian barat Surabaya. Selalu ya, kalau lokasi eksekusi hukuman mati tuh pasti di tempat sepi, jauh dari pemukiman warga. Setelah sampai di lokasi yang dimaksud, perempuan berusia 50 tahun itu terus-terusan berdoa. Dia pun didudukkan di sebuah kursi yang berjarak sekitar 5 meter di hadapan regu tembak. Dan terjadilah eksekusi itu tepat tengah malam. Jasadnya lalu diangkut menggunakan ambulans menuju RSUD Dr. Sutomo untuk diotopsi. Dan sekitar pukul 4:30 pagi, beliau dikuburkan di tempat pemakaman umum Wonokusumo Kidul, Surabaya. Jadi itu tadi kisah sang serial wanita asal Indonesia. Perkara ditagih utang berakhir dengan tindakan kejahatan. Emang di mana-mana tuh lebih serem yang ngutang daripada yang diutangin. Banyak tuh kan, orang ditagih utang bukannya bayar malah marah-marah. Tapi kalau Bu Astini ini beneran di luar nalar sih. Well, mungkin pelajaran yang bisa diambil adalah jangan ngutang, enggak. Maksudnya buat para pengutang tolong tahu diri. Sebisa mungkin balikin uang sebelum ditagih. Atau seenggaknya pas ditagih itu ya bayar, bukannya malah marah-marah. Dan buat yang mau ngutangin, tolong hati-hati juga. Kalau bisa bawa temen pas nagih hutang tuh. Jaga-jaga kalau yang ditagih sih kok kayak Bu Astini. Anyway, terima kasih banyak sudah menyimak cerita tadi sampai akhir. Ayo dong buat yang belum subscribe dulu. Stay safe and healthy, aku Nadia Ayu. Sampai jumpa di video terbaruku selanjutnya.